Hai, salam bertemu kembali dalam pembahasan dasar-dasar pengauditan. Kali ini kita membahas tentang proses audit. Bagaimana sih kita menggambarkan proses audit tersebut? Secara umum, proses audit itu terdiri dari 6 tahap. Tahap pertama, melaksanakan prosedur penilaian risiko. Tahap kedua, auditor menilai risiko salah saji material dari entitas atau klien. Kemudian tahap ketiga, menetapkan respon atas risiko-risiko tersebut. Dan tahap keempat, melaksanakan pengujian audit. Tahap kelima, mengevaluasi bukti audit. Dan tahap keenam, mengomunikasikan hasil audit. Kita lihat kegiatan-kegiatan apa dalam tahap pertama tersebut. Pertama adalah mengidentifikasi asersi yang relevan atas laporan keuangan, memahami entitas dan lingkungannya, melakukan penilaian awal atas materialitas, melaksanakan prosedur analitikal, mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat menyebabkan salah saji material, termasuk risiko kecurangan, mengembangkan strategi audit pendahuluan, memahami pengendalian internal. Kemudian pada tahap kedua, tahap menilai risiko salah saji material, aktivitas yang dilakukan adalah mengaitkan risiko terhadap salah saji potensial, menetapkan besarnya kesalahan material, mempertimbangkan kemungkinan salah saji material, menetapkan risiko inheren. Risiko inheren ini adalah risiko bawaan atau sering juga disebut risiko melekat yang signifikan. Kemudian pada tahap ketiga, menetapkan respon atas risiko. Tahap-tahapan ini terdiri atas kegiatan menetapkan staf yang akan melakukan audit. Ini staffing. Kemudian menetapkan jenis pengujian yang akan dilakukan, menetapkan kapan dilaksanakan pengujian, kemudian menetapkan luas pengujian yang akan dilaksanakan. Kemudian pada tahap keempat, di sini auditor mulai melaksanakan pengujian audit, melakukan prosedur penilaian risiko. Yang kedua, melakukan pengujian pengendalian. Auditor di sini melakukan pengujian atas pengendalian internal klien atau entitas. Kemudian melakukan pengujian substantif. Pada tahap kelima, setelah melakukan pengujian, auditor mengevaluasi bukti. Tahap evaluasi bukti ini terdiri atas kegiatan mengevaluasi ulang prosedur penilaian risiko, kemudian menentukan apakah temuan-temuan itu signifikan atau tidak, atau menentukan signifikansi dari temuan. Kemudian auditor akan membuat kesimpulan dan mendokumentasikannya. Nah, pada tahap ke-6, auditor mengomunikasikan hasil audit. Pada tahap ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah menentukan opini auditor dan persyaratan lain yang harus dipenuhi dalam laporan auditor independen. Banyak persyaratan-persyaratannya. Kemudian, jenis opini auditor. Biasanya, jenis opini auditor itu ada unqualified opinion atau wajar tanpa pengecualian. Kemudian, qualified opinion, wajar dengan pengecualian. Kemudian adverse opinion atau disebut juga opini tidak wajar. Disclaimer, tidak memberikan opini. Pada saat mana auditor memberikan opini ini? Biasanya unqualified opinion apabila seluruh penerapan prinsip akuntansi berterima umum sudah sesuai dengan kriteria, sudah sesuai dengan harapan auditor dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Qualified opinion ada beberapa yang tidak sesuai atau tidak sepakat antara auditor dengan klien sehingga auditor mengkualifikasi ini. Kemudian adverse opinion ini banyak syaratnya termasuk pembatasan atas ruang lingkup audit dan banyak yang tidak wajar, tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, dan yang paling buruk adalah opini disclaimer atau tidak memberikan opini. Demikianlah proses audit yang dijalani oleh auditor independen ketika melaksanakan audit. Mudah-mudahan proses ini bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.